Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Suswandi dalam program Wandi News Channel. Kami membawakan informasi terkini, aktual dan terpercaya dari berbagai penjuru Nusa Tenggara Barat. Informasi pertama mengenai perkembangan industri kuliner di Kota Mataram. Rumah makan Kebayan Cafe ini tengah naik daun, tidak hanya menyediakan makanan-makanan lokal, tapi menjadi titik temu antara penikmat kopi dan pecinta kuliner di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruswandi melaporkan langsung dari daerah Gomo Mataram, salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat kuliner yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saya tengah berada di salah satu tempat makan yang kerap kali dikunjungi oleh berbagai kalangan, baik dari anak-anak, remaja, mahasiswa maupun orang dewasa dan orang tua, karena memiliki daya tarik atau perbedaan tersendiri dibanding dengan tempat makan lainnya. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pegawai tempat makan Kebayan Cafe ini yang sudah bekerja hampir 10 tahun ya di sini. Baik Mas Akbar, kalau boleh tahu apa aja sih menu andalan atau menu favorit yang biasa pelanggan pesan di sini? Oh, menu favorit di sini di Kebayan Cafe itu ada ayam bakar Surabaya, pedas manis, gepreknya untuk semua item gepreknya. Oh, itu menu andalannya. Ya, sama ayam yang terpisah sama ayam ini kampung satu ekor. Kampung satu ekor. Iya, satu ekor. Itu udah termasuk nasi sama paling tambah juga. Nah, selanjutnya kan di sini di tempat makan ini yang saya pantau itu tetap ramai ya, tetap ramai pelanggannya pagi, siang, malam. Nah, bagaimana di jam-jam ramai itu tim Mas Akbar dan tim di sini itu menjaga tetap efektivitas agar tempat ini tetap stabil lah gitu. Nah, untuk kondisional di sini kita atau sistem ramen itu kita tahu jadwalnya dia rame. Jadinya semua staf itu menyediakan stok barang. Kita lihat stok barang, terus kalau udah sekitar jam berapa mau rame kita stok goreng semua itu dibakar semua, dipanas lagi. Antisipasi ramen. Oh, gitu. Nah, jadi itu pemirsa penjelasan tadi dari Mas Akbar terkait bagaimana efektivitas kondisional di sini dalam menjalankan setiap harinya. Informasi selanjutnya kita beralih ke lanjutan di Kota Mataram. Taman Sakarya yang tak henti-hentinya menjadi saksi bisu berbagai aktivitas masyarakat Kota Mataram, dari mulai bersantai, berolahraga, dan menjadi sentra kegiatan UMKM. Mari kita simak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wandi News Channel. Baik pemirsa, pada malam hari ini saya tengah berada di Taman Sangkaryang Kota Mataram, salah satu ruang publik favorit masyarakat. Pada malam hari, taman ini menjadi pusat kegiatan bagi warga, baik mulai dari kegiatan beraktivitas, bersantai, hingga menikmati jajanan dari pedagang UMKM itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan beberapa narasumber, di antaranya tukang parkir dan para pengunjung yang menikmati dan beraktivitas langsung di Taman Kota Mataram ini. Baik pemirsa, di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Gaza selaku narasumber kita juga. Baik Mas, melihat dari Taman Sangkaryang ini banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari Mas sendiri, apa sih aktivitas yang biasa Mas lakukan ketika berkunjung ke Taman Sangkaryang selain hanya sekedar Mungkin aktivitas
aktivitas lain saya selain berkunjung sedikit olahraga ya, gara-gara di sini juga lapangannya luas, ada berbagai lapangan, ada lapangan basket, mungkin kita bisa main bola juga di sebelah sana, ada lapangan bola juga, banyak buat kuliner, banyak orang jualan. Ya udah, kita bisa sekalian habis olahraga mungkin bisa beli es, bisa beli makan segala macam. Mungkin itu saya sih, selain berkunjung saya juga gara-gara emang ramai aja di sini, kayak berbagai macam, beraneka macam, banyak olahraga, dan olahraga juga, makan makanan juga cukup banyak. Itu aja. Berarti di sini tidak hanya dapat hiburan terkait jajanan aja, tidak ada olahraga. Oke, baik pemirsa, itu penjelasan tadi dari Mas Raza terkait dengan aktivitas kesehariannya ketika berkunjung ke Taman Sekitaran. Dari pusat kota kita bergeser ke Kabupaten Lombok Barat. Taman Tahura atau Taman Hutan Raya Nuraksa masih menjadi magnet para wisatawan yang merindukan kesejukan alam, menyediakan flora dan fauna yang sangat beragam. Mari kita simak keindahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat pecinta wisata dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya tengah berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok, yaitu Taman Hutan Raya Nuraksa atau dikenal dengan Taman Tahura, berlokasi di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Dan di belakang saya ini adalah pintu masuk menuju wisatanya. Bagaimana bentuk keseruannya? Mari ikuti kami di video kali ini. Let's go. Oke, sobat semua, kita bisa lihat di sini banyak sekali bentuk wisata yang ada di Taman Hutan Raya Nuraksa. Ada camping ground, air terjun, segenter namanya. Terus ada gua pengkoak. Jadi di tempat wisata ini tidak hanya menyajikan satu wisata saja, namun ada wisata-wisata yang lain. Oke. Baik sobat, yang pertama itu ada Tahura Nuraksa atau Taman Hutan Raya Nuraksa, dengan view yang sangat indah, menyediakan tempat bersantai berupa taman, bisa digunakan duduk santai bersama teman, keluarga maupun pasangan sambil menikmati indahnya alam sekitar. Tahura Nuraksa ini juga sering dikenal sebagai bagian dari Taman Nasional, Taman Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Marga Satwa, karena di sini kita bisa melihat hewan-hewan yang berkeliaran seperti sapi, rusa, dan hewan-hewan lainnya. Di bawah nuansa pepohonan yang menjulang tinggi membuat suasananya begitu nyaman dan sejuk dipandang, membuat betah untuk tetap berada di sini. Selain itu, tidak kalah penting, di sini juga disediakan tempat beribadah berupa musola yang bisa digunakan untuk sholat dan dilengkapi juga dengan kamar mandi yang bisa digunakan oleh para pengunjung. Yang kedua, di sini juga disediakan lapangan yang cukup luas yang biasanya digunakan untuk camping ground oleh para pengunjung atau wisatawan yang ingin camping di tempat ini. Dan ini adalah jalur menuju air terjun segenternya itu sobat, karena memang tempatnya itu terpisah dari tempat camping ground maupun hutan raya Nuraksanya. Untuk bisa sampai sana, perjalanannya memakan waktu kurang lebih 5 menitan jika memakai kendaraan dan 30 menitan jika berjalan kaki. Oke sobat, setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh dengan kondisi jalan atau medan jalan yang bisa dibilang sedikit ekstrim, sekarang kita sudah berada di air terjun atau wisata air terjun segenter yang ada di Taman Hutan Raya Nuraksa ini. Nah,
Bagaimana bentuk keseruannya? Mari kita explore bersama-sama. Ini adalah jalur terakhir turun untuk menuju air terjun Segenternya. Treknya memang agak sedikit ekstrim dan licin karena memang sedang keadaan musim hujan. Sobat, sekarang kita sudah berada di air terjun Segenter tersebut. Bisa lihat di belakang itu adalah pemandangan air terjunnya. Dan bisa lihat juga di sini itu banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke sini. Setiap perjalanan saya dalam mengeksplor berbagai bentuk wisata yang ada di Taman Hutan Raya Nuraksa ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung berwisata di weekend kali ini, yang bingung mau kemana, bisa mengunjungi Taman Hutan Raya Nuraksa ini. Alamatnya ada di sini ya. Oke, baik. Saya nama pribadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita beralih ke kegiatan organisasi kemahasiswaan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Muhammad Al-Fatih Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram kini tengah melaksanakan pembukaan kaderisasi Darul Arqam Rasa. Berikut laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Saat ini saya tengah berada dalam kegiatan pembukaan pengkaderan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang resmi digelar hari ini Rabu 29 Oktober 2025 yang dilaksanakan oleh pimpinan Komisariat Muhammad Al-Fatih Fakultas Agama Islam. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram dihadiri oleh petinggi fakultas, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram, dan para tamu undangan yang berasal dari berbagai fakultas dan komisariat, dan diikuti oleh para peserta dari 4 prodi yang ada di Fakultas Agama Islam ini. Pembukaan kegiatan diawali oleh laporan Ketua Panitia, dilanjutkan oleh sambutan oleh Ketua Komisariat Muhammad Al-Fatih Fakultas Agama Islam, sambutan oleh Ketua Umum Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram, dan dibuka langsung secara resmi oleh pihak fakultas, dalam hal ini oleh Wakil Dekan 2. Kepada Bunda Mardia Hayati FPDI kami ucap. Oke, baik pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan salah satu fakultas yang jadi ini Bunda, bagaimana sih pandangan fakultas terhadap kegiatan kaderisasi IMM dengan kampus? Jadi IMS itu sesungguhnya adalah organisasi kemahasiswaan yang paling utama ya di kampus-kampus Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia, terkhusus di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Oleh karena itu kegiatan IMM ini wajib diikuti oleh calon pimpinan di semua
organisasi ya di luar daripada IMF. Misalnya mahasiswa mau menjadi ketua DM, mau menjadi ketua DM, mau menjadi ketua organisasi apapun, ya harus punya dan pernah mengikuti kegiatan perkaderan terutama di ini adalah sesuatu yang utama. Nah, berarti untuk selanjutnya itu bagaimana sih sejauh ini pihak fakultas itu mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa? Kami sangat mendukung kegiatan perkaderan yang dilakukan oleh kami selalu memberikan fasilitas ya sejauh kemampuan kami. Apa yang bisa kami lakukan demi suksesnya perkaderan ini selalu kami berikan support kepada UMN, teman-teman UMN dalam suksesnya perkaderan. Insya Allah kami akan selalu support ya sejauh kami. Baik, pemirsa, itu pemaparan tentang proses perkaderan dari pihak fakultas. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram. Ya, baik, nama saya Hamid ya, saya betul tadi selaku pimpinan cabang IMF Mataram. Oke, baik, Banda. Kalau boleh tahu sebenarnya menurut diri itu apa sebenarnya makna dari kegiatan perkaderan ini bagi mahasiswa Muhammadiyah? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selaku motornya IMF, motornya Muhammadiyah itu merupakan organisasi perkaderan. Artinya bahwa ya dalam setiap agendanya itu nuansanya itu bernuansa perkaderan. Dia harus melaksanakan perkaderan itu betul, melaksanakan perkaderan secara masif, secara sistematis selama kepengurusan kepemimpinan maupun selama kepemimpinan manfaat yang untuk Muhammadiyah. Artinya bahwa dalam hal ini ya Orto Muhammadiyah harus masif perkaderannya karena ini merupakan amanat perserikatan lebih-lebih yang pertama, kemudian kedua untuk memastikan ketersediaan regenerasi ya, karena sebagaimana organisasi kalau berhenti perkaderan dalam satu periode, dalam satu tahun berhenti melaksanakan perekrutan regenerasi, maka akan berhenti pula karena nyawa organisasi itu adalah perkaderannya, yaitu sederhananya. Baik, selanjutnya mungkin Anda sebagai selaku pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Mataram, apa harapan Anda terhadap para peserta setelah mengikuti perkaderan? Oke, pertama mungkin harapan buat selaku pimpinan yang melaksanakan perkaderan yang menaungi adik sekalian ya, tentu perkaderan sebenarnya itu bukan di dalam ruangan formal yang melainkan perkaderan sebenarnya adalah ketika pasca dalam ruangan yang dimaksudkan perkaderan itu. Artinya bahwa kita harus merawat adik-adik ini jangan sampai setelah kita melakukan perkaderan awal lalu kita melepas liarkan begitu saja. Dalam hal ini kita memiliki tanggung jawab secara moral ya, untuk memastikan keberlangsungan hajat hidup secara intelektual, secara humanitas mereka ke depannya. Kemudian harapan untuk kader-kader ya di wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bukan hanya untuk mengambil atau untuk mencari gelar sebagai imawan dan imawati, melainkan lebih daripada itu. Maksud saya adalah ya, di sini merupakan wadah untuk belajar, wadah untuk berproses, berdinamika sebagaimana dinamika di Ikatan Mahasiswa. Tempat kita untuk belajar bersama-sama. Ya, kalau kita hanya mencari gelar sebagai imawan dan imawati atau di umat ini di Universitas Muhammadiyah pada umumnya hanya untuk jadi seorang ketua itu terlalu rendah sekali pilihannya. Tujuan utamanya adalah yakni belajar, menimba ilmu, menimpa diri, dan akan kedepannya akan bermanfaat ya, sendiri, keluarga, lebih orang banyak. Jadi baik, itu pemirsa penjabaran tadi terkait proses perkaderan yang sudah disampaikan oleh pimpinan cabang. Jadi proses perkaderan itu tidak hanya berhenti di sini, namun prosesnya itu akan tetap berlanjut agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
Oke pemirsa, sebagai penutup berita utama kita pada hari ini datang dari dunia pendidikan. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam, salah satu perguruan tinggi di Mataram, ini tengah gencar melakukan promosi. Berikut laporannya untuk Anda. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Wandi News Channel. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat prodi komunikasi dan penyiaran Islam, prodi yang melahirkan regenerasi kreatif, penuh gagasan dan bersuara untuk kebaikan publik. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di salah satu fasilitas yang disediakan oleh program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Podcast KPI FAI Umat adalah ruang kreatif yang disediakan untuk mahasiswa dalam menuangkan gagasan, berdiskusi, serta menghasilkan konten yang inspiratif dan edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di podcast ini juga dilengkapi dengan peralatan podcast yang profesional, mulai dari mikrofon berkualitas, broadcast, lighting yang optimal, hingga ruang rekaman yang nyaman. Semuanya dirancang untuk mendukung mahasiswa belajar. KPI Umat Podcast siap menjadi rumah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini juga kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa program studi KPI itu sendiri. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Mas Ali. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa KPI. Baik, Mas Ali, kalau boleh tahu, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda berkuliah di program studi komunikasi dan penyiaran Islam? Kita bukan hanya belajar tentang teori, jadi bukan hanya belajar tentang dalam kelas saja, menyampaikan teori, tapi ada juga praktik. Kayak kita mungkin belajar di dalam kelas teori fotografi, teori videografi, tapi bukan hanya teori. Dosen juga memerintahkan kita untuk praktik langsung. Jadi kita belajar dengan kamera, cara memotret, cara membuat sinematik, videografi, angle mana, komposisi gimana. Jadi tidak hanya teori kalau di KPI, tapi ada praktik lapangannya. Kayak tentang perkuliahan jurnalistik, dengan teori jurnalistik kita dapat, tapi kita juga belajar langsung ke lapangan, wawancara para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh lokal. Jadi sekali lagi di KPI itu bukan hanya belajar teori tapi praktik juga. Nah, di KPI juga dosen-dosennya ditampung oleh para dosen profesional di bidangnya. Jadi nggak dosen-dosen umum, jadi yang profesional di bidang videografi itulah yang mata kuliah mengampu mata kuliah itu. Nah, yang profesional di bidang perfilman itulah yang mengampu. Jadi nggak sembarangan dosen di KPI. Jadi memang profesionalitasnya teruji. Oke baik teman-teman, jadi itu singkatnya. Jadi di KPI itu kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi kita juga belajar tentang aksi atau praktiknya langsung. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Suswandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.